Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PIN dengan anggota Zahratul Mufidah NIM 201200433 dan Ziana Walidatus Salihah dengan NIM 201200436. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran yang diampu oleh beliau Ibu Zeni Murtafiati Mizani, MPDI. Poin A tentang jenis-jenis media pembelajaran. 1. Berdasarkan karakteristiknya. Frame juga menggolongkan media menurut daya serap liputannya, yaitu meliputi 1. Liputan luas dan secara bersamaan, misalnya TV, radio, dan fake mail. 2. Liputan yang terbatas pada ruangan, seperti video, film, slide, poster, dan lain sebagainya. Ketiga, media untuk belajar mandiri atau individu, seperti modul, buku, program pembelajaran dengan komputer dan telepon. Kedua, jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Berdasarkan persepsi indera, Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 6 kelompok. Pertama, media audio adalah media yang menyalurkan bunyi, misalnya audio, tape recorder. Kedua, media visual, misalnya media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Ketiga, media audiovisual adalah media yang dapat menyalurkan suara dan rupa, misalnya televisi dan film bersuara. Keempat, media audio motion visual menggunakan semua kemampuan visual dan audio, misalnya film bersuara. Kelima, media audio visual style video adalah media yang lengkap namun geraknya tidak tampil, misalnya sound slide dan sound film slide. Dan yang terakhir, media audio seni motion adalah media yang menunjukkan titik-titik, namun motionnya tidak bisa dipindahkan secara utuh, misalnya telewriting. Ketiga, jenis-jenis media berdasarkan daya sebarannya. Daya liput merupakan bagian yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih media. Kondisi belajar yang dinamis menjadi faktor daya liput menjadi hal pertimbangan dalam pemilihan media. Berikut merupakan contoh-contoh media berdasarkan daya liputnya. Pertama, daya liput serentak dan luas, misalnya seperti ID Wikipedia. Kedua, daya liput luas tidak serentak, misalnya YouTube. Ketiga, daya liput terbatas ruang, misalnya PowerPoint. Dan yang keempat, media untuk belajar mandiri ataupun individu, misalnya seperti buku. Keempat, jenis-jenis media berdasarkan pembuatannya. Berdasarkan pembuatannya dan pemanfaatannya, jenis media pembelajaran terdiri dari 2. Pertama, media by design, yaitu media pembelajaran yang dirancang, dipersiapkan, dan dibuat sendiri oleh guru, dan kemudian dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kedua, media by intelligence atau media pembelajaran yang dimanfaatkan, yaitu media pembelajaran yang dibuat oleh guru, hanya tinggal menggunakan atau memanfaatkannya saja. Kelima, jenis-jenis media berdasarkan kerumitannya. Berdasarkan kerumitan
ataupun kekomplekan dan biaya media pembelajaran terdiri dari dua. Pertama, big media, yaitu media pembelajaran yang rumit dan biayanya mahal, serta penggunaannya pun relatif susah, membutuhkan tenaga terlatih, misalnya seperti komputer. Kedua, little media, yaitu media pembelajaran yang sederhana atau tidak rumit dan biayanya tidak mahal tetapi relatif murah serta mudah digunakan, misalnya seperti papan tulis dan gambar. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik media pembelajaran. Di sini kami mengambil beberapa karakteristik media. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis di antara kriterianya yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan visual, yang kedua mengembangkan daya imajinasi anak, yang ketiga mengembangkan daya kreativitas siswa, dan yang keempat, membantu mengembangkan dan meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Yang kedua yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Itu termasuk karakteristik dari media audio. Terakhir yaitu yang nomor 3 mengenai karakteristik media proyeksi diam. Media proyeksi diam memiliki persamaan dengan media grafik dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafik banyak sekali dipakai dalam media proyeksi diam. Perbedaan yang jelas di antara mereka adalah pada media grafik dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi. Pesan tersebut harus diproyeksi dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Ada kalanya media jenis ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.